Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Opini, sebuah program editorial yang akan mengantarkan sebuah isu yang menjadi pilihan kami tentu saja dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Bagaimana dengan pekan ini yang merupakan pekan terakhir pada bulan Ramadan, kami akan mengantarkan sebuah isu terkait perkembangan jalannya sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau MK memanggil 4 orang menteri sebagai saksi di sidang sengketa Pilpres 2024. Keempat menteri tersebut yaitu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Selain itu, MK juga turut memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Ketua MK Suhartono mengatakan seluruh saksi itu akan dimintai keterangannya pada Jumat 5 April 2024. Sebagaimana diketahui, usulan untuk menghadirkan 4 menteri tersebut datang dari tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di sidang sebelumnya pada Kamis 28 Maret. Suhartoyo menjelaskan keinginan MK memanggil para menteri tersebut bukan karena menerima permohonan para pemohon, tetapi Mahkamah menganggap penting untuk mendengar keterangan dari para saksi tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi pun menghadiri sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat 5 April. Muhadjir menjelaskan soal kemiskinan ekstrim yang terjadi. Muhadjir menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Maret 2023, angka kemiskinan nasional mencapai 9,36%. Sementara itu, kata dia, target rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 sebesar 6,5 sampai 7,5%. Katanya, agar target dapat terpenuhi, diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah. Muhadjir juga menjelaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan agar tingkat kemiskinan ekstrim dapat turun ke angka 0%. Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022. Muhadjir menjelaskan bahwa garis kemiskinan nasional berada di angka Rp554.458 per kapita dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebanyak 408.522 atau 74,21% dan bukan makanan sebesar 141.936 atau 25,79%. Maka, kata Muhadjir, dapat disimpulkan bahwa faktor pembentuk kemiskinan di Indonesia 3/4 adalah komoditas pangan. Maka Muhadjir mengatakan, menjaga daya beli masyarakat rentan menjadi prioritas utama yang harus dilakukan oleh pemerintah. Menjaga daya beli masyarakat kelompok miskin, terutama komoditas pangan menjadi sangat penting. Begitu juga dengan memberikan bantuan bahan pangan langsung melalui program bantuan sosial dan bantuan pangan cadangan pemerintah. Selain menjelaskan soal kemiskinan ekstrim, Muhadjir Effendi pun menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial atau bansos tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Katanya, pelaksanaan program penyaluran bansos tersebut sudah dicanangkan sejak jauh hari. Menurutnya, pemberian bansos dilaksanakan untuk mencegah dan menurunkan angka kemiskinan. Muhadjir menjelaskan, anggaran perlindungan sosial terdiri dari berbagai macam, seperti subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial. Adapun subsidi disalurkan untuk energi, BBM, listrik, LPG, dan pupuk. Sementara jaminan sosial berupa bantuan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan. Sedangkan bantuan sosial disalurkan melalui program Keluarga Harapan atau PKH, program sembako, asistensi rehabilitasi sosial, Kartu Indonesia Pintar, dan KIP Kuliah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga memberikan keterangannya dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Airlangga Hartarto menegaskan program perlindungan sosial atau Perlinsos dilakukan pemerintah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Erlangga awalnya menegaskan bahwa program Perlinsos adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat mempertahankan kehidupan. Kata Erlangga, untuk mewujudkan hal itu, pemerintah telah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan daya beli masyarakat,
mengingat pada tahun 2023 dan 2024 terdapat resiko El Nino yang mengakibatkan kenaikan harga pangan. Strategi yang dilakukan adalah dengan program bantuan pangan dan bantuan langsung tunai atau BLT. Untuk pelaksanaan bantuan pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional atau Bappenas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Airlangga menjelaskan bahwa program Perlinsos yang diberikan oleh pemerintah terbagi dalam 3 kategori. Salah satunya adalah Perlinsos untuk kondisi tertentu. Setiap kategori tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa tujuan. Salah satunya adalah Perlinsos untuk menghadapi resiko global seperti bantuan pangan, BLT El Nino, dan BLT mitigasi resiko pangan. Pada tahun 2023, pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras yang menyasar kepada 21,3 juta KPM atau keluarga penerima manfaat, atau penerima PKH, program keluarga harapan, atau sembako berdasarkan DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos. Adapun realisasi anggaran sementara bantuan tersebut sebesar 18,1 triliun rupiah. Penyelenggara program ini adalah Bappenas. Airlangga melanjutkan, Kementerian Sosial juga mendistribusikan BLT El Nino sebesar Rp200.000 per bulan kepada 18,8 juta KPM. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan realisasi sementara sebesar 7,5 triliun rupiah. Selain itu, pada tahun 2024, program bantuan pangan berupa beras seberat 10 kg diberikan kepada 22 juta KPM berdasarkan DTKS dan program pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE yang dipimpin oleh Menko PMK dengan alokasi anggaran mencapai 17,4 triliun rupiah. Selanjutnya, BLT mitigasi risiko pangan juga diberikan sebesar Rp200.000 per bulan kepada 18,8 juta KPM dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar 11,3 triliun rupiah. Airlangga menegaskan bahwa pelaksanaan semua program tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan mekanisme APBN. Airlangga pun mengatakan bahwa bukan hanya Indonesia yang memberikan bantuan sosial El Nino kepada masyarakat. Ia menyebut beberapa negara di dunia juga menyalurkan bansos kepada rakyatnya. Menurutnya, sejak bulan Desember 2023, beberapa negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El Nino sehingga negara dengan penghasil produksi pangan mengalami gangguan. Ketua Umum Partai Golkar itu membeberkan negara yang turut memberikan bansos kepada masyarakat seperti Singapura. Pemerintah Singapura menganggarkan dana sebesar 23 triliun rupiah atau $800 setiap orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup. Selain itu, kata dia, India juga turut memberikan bantuan untuk 800 juta masyarakat terdampak dengan mengucurkan anggaran sebesar 2.200 triliun rupiah yang disalurkan selama bulan September dan November tahun 2023. Katanya, Malaysia juga memberikan bantuan keluarga kepada 8,7 juta penerima keluarga atau 25,4% dari total penduduk dengan anggaran setara dengan 25 triliun rupiah periode Januari-September 2023 dan dilanjutkan pada tahun 2024 sampai dengan September. Selain itu, Airlangga juga memaparkan negara lain seperti Filipina dan Amerika juga memberikan bantuan sosial untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang ekstrim. Dia juga menyebut bahwa Indonesia turut memberikan bantuan sosial atas dampak El Nino, namun ia menyebut angkanya lebih rendah daripada negara-negara yang telah ia sebutkan sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberikan keterangannya dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Sri Mulyani menganggap bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2024 disahkan sebelum waktu penetapan calon presiden dan wakil presiden atau capres-cawapres dalam pemilu 2024. Sri Mulyani menjelaskan, penyusunan anggaran APBN 2024 antara pemerintah dan DPR RI telah selesai pada 21 September 2023 dan diundangkan tanggal 16 Oktober 2023. Sehingga, lanjut Sri Mulyani, Undang-Undang APBN 2024 telah lebih dulu disahkan sebelum penetapan pasangan Capres-Cawapres oleh KPU. Setelah itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan realisasi penggunaan anggaran program Perlinsos dan Pansos tahun 2024 menjelang hari pemungutan suara Februari 2024. Menurut Sri Mulyani,
Tidak ada perbedaan yang signifikan antara belanja Perlinsos, Bansos, Kemensos tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya. Sri Mulyani menjelaskan, besaran realisasi Bansos telah mencapai 12,8 triliun rupiah sampai dengan Februari 2024 dan jumlah tersebut diberikan bagi 10 juta KPM, program Keluarga Harapan, dan juga 18,7 juta KPM kartu sembako. Lalu, realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai 15,3 triliun rupiah dan realisasi Perlinsos lainnya sebesar 9,8 triliun rupiah. Ia menyebut realisasi Bansos Kemensos cukup rendah pada Januari dan Februari 2024 dikarenakan adanya penataan kembali kerjasama antara Kemensos dengan perbankan. Ia menegaskan antara Perlinsos telah ditetapkan di dalam APBN tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR. Sri Mulyani pun menjelaskan bahwa APBN yang dikeluarkan paling tinggi dalam Perlinsos disalurkan untuk subsidi masyarakat. Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN 2024 dirancang untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi melalui Perlinsos. Dari 3.325,1 triliun rupiah, negara menganggarkan sebanyak 496,8 triliun rupiah untuk masyarakat. Katanya, 340,7 triliun rupiah bagian terbesar adalah Perlinsos dalam bentuk subsidi energi yaitu BBM, LPG, dan listrik. Subsidi non-energi seperti pupuk, PSO, atau pelayanan publik, kredit usaha rakyat, bunga kredit perumahan, dan antisipasi penanggulangan bencana. Ia lantas merincikan keanggaran Perlinsos yang telah dianggarkan ke beberapa kementerian dan lembaga terkait. Untuk Kementerian Sosial atau Kemensos, kata dia, pemerintah memberikan sebesar 75,6 triliun rupiah untuk program bantuan sosial, kartu sembako, dan beberapa bansos lainnya. Belanja bansos selain PKH dan kartu sembako yang disalurkan oleh Kemensos mengalami kenaikan 1,23 triliun rupiah dikarenakan adanya kenaikan angka alokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas, dan bantuan yatim piatu. Sementara itu, 80,5 triliun rupiah dianggarkan untuk Perlinsos yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa anggaran Perlinsos digunakan dalam rangka pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga, dan mengentaskan kemiskinan sesuai target prioritas nasional. Sri Mulyani mengungkapkan, di dalam APBN 2024 tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran Bansos yang dikelola oleh Kemensos. Realisasinya penggunaan anggaran Perlinsos sampai Februari 2024 dalam hal ini dianggap sesuai dengan lini masa pemilu Capres dan Cawapres serta pemilihan legislasi. Sri Mulyani pun mengingatkan banyak negara yang mengalami krisis ekonomi, sosial, hingga politik karena pengelolaan APBN yang buruk. Menurut Sri Mulyani, Indonesia mampu menjaga APBN dengan baik dan prestasi itu perlu terus dipertahankan. Ia kemudian mengutip pepatah kuno, Vis Unita Fortior, yang mengandung makna bahwa dengan persatuan kita akan semakin kuat. Sri Mulyani menyebut instrumen APBN ialah wujud kehadiran negara dalam mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara guna mencapai kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara. Dalam menjalankan kewenangannya, Presiden mengajukan rancangan APBN kepada DPR untuk dibahas bersama dan dapat persetujuan agar menjadi undang-undang APBN. Setelah selesai menyampaikan keterangannya, Sri Mulyani pun menutupnya dengan mengutip peribahasa Jawa dan ayat Al-Quran. Katanya, APBN adalah alat penting bagi semua generasi bangsa, baik generasi hari ini maupun generasi yang akan datang dalam mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tenterom, Kerto Raharjo, Baldatun Toyibatun Warobbun Ghafur, negeri yang damai, adil, makmur, dan sejahtera. Diketahui, Gemah Ripah Loh Jinawi adalah peribahasa Jawa yang di dalam KBBI diartikan sebagai sebuah ungkapan untuk menggambarkan kondisi kekayaan alam yang berlimpah, tentram, dan makmur, serta sangat subur tanahnya. Lalu, Sri Mulyani juga mengutip sebagian ayat dari Al-Quran, tepatnya 15 pada surat Saba, yaitu Baldatun Toyibatun Warobbun Ghafur,
Makna dari ayat ini adalah sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga memberikan keterangannya dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Mensos Risma mengatakan pembagian bansos pada Januari hingga Februari 2024 merupakan hal yang normal. Awalnya, Hakim MK mempertanyakan pemerintah yang dirasa jor-joran membagikan bansos pada Januari-Februari 2024, di mana bertepatan dengan masa kampanye Pilpres 2024. Kemudian Risma menjawab bahwa pada 2023 pihaknya mengalami kesulitan dalam menyinkronkan data-data penerima bansos. Namun di awal tahun 2024 seiring dengan dikeluarkannya banyak bansos, data ini telah diperbarui dan distribusi bansos berjalan dengan normal. Sementara terkait dengan penyerapan anggaran yang tidak maksimal, Risma menyebut ada banyak masalah di lapangan. Di antaranya sulitnya akses dan kurangnya ketersediaan bank di daerah untuk penyaluran bansos. Selain itu, menurut Risma, masalah lain dalam penyaluran bansos sebelum Januari-Februari 2024 adalah keterbatasan waktu untuk menyinkronkan data-data di Kementerian Sosial. Risma juga mencontohkan ada beberapa pencatatan yang tidak akurat. Contohnya, salah satu penerima bansos terdaftar sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, tetapi setelah diperiksa di lokasi ternyata bekerja sebagai klinis servis. Dampaknya, Kementerian Sosial kemudian bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk melakukan sinkronisasi data. Mensos Risma pun mengatakan bahwa Kemensos tidak berani untuk mengusulkan anggaran BLT El Nino. Risma beralasan bahwa dirinya tidak mengetahui kondisi keuangan negara sehingga kementeriannya tidak mengajukan anggaran. Awalnya, Ketua MK Suhartoyo bertanya terkait anggaran tahun 2023 dan 2024 yang diperuntukkan untuk BLT El Nino, apakah itu memang kebijakan Kemensos sendiri atau itu memang harus diusulkan juga dari kementerian terkait. Risma lantas menjawab bahwa dia tidak berani mengusulkan. Mensos Risma menegaskan kembali bahwa kementeriannya bukan yang mengusulkan anggaran untuk bantuan El Nino. Namun, keterangan dari Sri Mulyani yang kemungkinan bisa dikaitkan dengan cawe-cawe Presiden Jokowi adalah bahwa Presiden Jokowi mempunyai anggaran untuk bantuan kemasyarakatan yang berasal dari APBN. Sri Mulyani pun menyebut bahwa bansos yang dibagikan oleh Jokowi bukan bagian dari Perlinsos. Kemungkinan dana inilah yang digunakan oleh Presiden Jokowi untuk melancarkan cawe-cawenya demi memenangkan paslon 02. Sri Mulyani juga menjelaskan dana tersebut bisa dipakai untuk kegiatan seperti keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lainnya atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Ia menyebut dana tersebut bisa saja dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk barang dan uang. Pada tahun 2019, dana operasi Presiden berjumlah 110 miliar rupiah. Realisasinya berjumlah 57,2 miliar rupiah atau 52%. Tahun 2020, alokasi anggarannya 116,2 miliar rupiah. Realisasinya berjumlah 77,9 miliar atau 67%. Kemudian pada tahun 2021, 119,7 miliar rupiah dengan realisasinya 102,4 miliar rupiah atau 86%. Di tahun 2022 alokasi anggaran sebesar 160,9 miliar rupiah, realisasi 138,3 miliar rupiah atau 86%. Tahun 2023 alokasi anggaran sebesar 156,5 miliar rupiah, realisasinya sebesar 127,8 miliar rupiah atau 82%. Dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan sebesar 138,3 miliar rupiah sampai dengan bulan Maret dan April. Tahun 2023 alokasi anggaran sebesar 156,5 miliar rupiah, realisasinya 127,8 miliar rupiah atau 82%, dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan sebesar 138,3 miliar rupiah. Sampai dengan bulan Maret dan April adalah 18,7 miliar rupiah
atau baru 14%. Sobat Forum, kami akan terus mengupdate informasi terkait jalannya sidang-sidang sengketa Pilpres 2024 ini. Tentu saja setelah sidang-sidang ini kembali dimulai setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kami dari Forum Keadilan.com maupun Forum Keadilan TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.